selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya ulun banyak minta ampun dan minta maaf atas keterlambatan ulun berhadir di tempat ini. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini mari kita sama-sama membahas yang walaupun mungkin sudah banyak ulama kita menjelaskan tentang yang beberapa waktu belakangan ini umat Islam secara khusus di daerah kita banyak yang mengamalkan, yang mungkin hampir setiap desa atau ada di setiap masjid mungkin, yaitu maraknya orang berkumpul melaksanakan zikir 7 laksa atau yang disebut dengan zikir 70.000 kali. Maka ini yang coba kita ungkap, coba kita bahas. Di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah ada sebuah perkataan ba'dul masyayikh, sebagian para syekh, kata mereka berkaitan tentang hadis zikir 7 laksa itu, lam yarid bihi sanadun fi ma'alam. Aku tidak mengetahui sanad mata rantai riwayat hadis tersebut. Namun waqaftu ala surati su'alin lil hafizi ibni hajarin rahimahullah an hadzal hadis. Aku mencoba meneliti di dalam kitab Fatawal Hadisiyah karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tentang hadis yang bunyi hadis tersebut adalah man qala la ilaha illallah sab'ina alfan faqad ishtara nafsahu minallah. Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah 70.000 kali, atau bahasa bahari 7 laksa, karena 1 laksa itu 10.000, maka 7 laksa. Faqad ishtara nafsahu minallah, maka sungguh dia telah membeli dirinya lawan Allah Ta'ala. Kalau bahasa lain, dia sudah menukarkan dirinya lawan Allah agar dengan bayaran surga. Bahasa kita gitu. Kalau bahasa ringannya, menukari surga dengan zikir 70.000. Hal huwa hadisun sahihun au hasanun au dhaifun. Apakah hadis ini sahih atau hadis ini hasan atau hadis ini dhaif atau hadis palsu?
Ini ditanyakan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini hidup kurang lebih di abad ke-9 Hijriah. Abad 900 Hijriah. Sekarang kita berada di abad ke-14. Berarti kurang lebih 500 tahun yang lewat. Apa jawaban Ibnu Hajar Al-Haytami? Beliau menjawab, ammal hadisul mazkur falaysa bisahihin wala hasanin wala da'ifin bal huwa batilun maudhu'un la tahillu riwayatuhu illa makrunan bibayani halihi. Ini jawaban Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan beliau, hadis tersebut tidak sahih. Hadis tersebut tidak hasan. Hadis tersebut tidak dhaif. Bahkan kata beliau, hadis itu adalah maudhu, hadis palsu. Jadi derajat hadisnya bukan dhaif lagi, tapi hadis maudhu. La tahillu riwayatuhu illa makrunan bibayani hali. Tidak boleh meriwayatkannya kecuali dijelaskan keadaan hadis itu. Terus kalau demikian bolehlah kita mengamalkan. Kalau gitu. Kalau secara kedudukan hadis, Imam Ibnu Hajar mengatakan, jangankan sahih, dhaif pun tidak. Hadis apa? Maudhu'un, batilun. Hadisnya maudhu'. Terus kalau demikian bolehlah memakai. Maka dalam hal ini iqtidaan bisadati sufiyah, dasarnya apa? Karena mengikut para ulama-ulama tasawuf. Ya lagi dasarnya cuma itu, mengikuti para ulama sufi. Wa iqtidaan, kedua karena mengikut biqauli man awsabiya wa tabarrukan bi af'alihim. Kadang memakai wasiat orang. Karena berwasiat bang. Umpama kita ada pernah melaksanakan zikir 7 laksa. Lalu sebelum mati kita berwasiat kepada anak agar nanti apabila aku mati lakukan atau gawiakan zikir 70.000. Dasarnya apa menggawi? Wasiat saja. Bukan dasar hadis lah. Kalau dasarnya hadis tidak ada. Ini dasarnya adalah wasiat. Karena diwasiati dan wasiat itu tidak dilarang, ya sudah dilakukan aja. Jadi dasarnya lagi adalah karena wasiat. Kalau memang ada wasiat. Waqad zakaraha Syekhu Al-Waliyul Arif Sayyidi Muhammad ibnu Iraq nafa'allahu ta'ala bi barakati fi ba'di safinati al-mu'allafah faqala. Seorang ulama bahkan terkena seorang walinya Allah Ta'ala
yang bernama Sayyid Muhammad bin Iraq. Di dalam karangan beliau berkata, karena syekhuna ya'muru biha, guru kami menyuruh. Dehisit kada hadis kada. Guru kami menyuruh menggawi zikir 70.000 kali itu. Bahkan guru kami bercerita anna ba'da ikhwanihi zakara lahu an ba'dis sulaha. Guru kami berkisah bahkan menceritakan sebagian teman guru itu ada menceritakan tentang orang soleh. Orang soleh itu kanat lahu subhatan, malah berisi tasbih. Orang soleh itu punya tasbih, ada duha alpan, bijinya itu 1000. Ini tasbih lo ini kan 99 aja. Ini orang soleh dulu, kawan guruku nih Sin. Kawan guru itu berisi tasbih, bijinya ini 1000. Panjang kalau tuh. Menijanya 100, berarti 10 anggap 99 anggap 100, 10 kali ini panjangnya lah. 1000. Wa kana yudiruha sab'ina marratan. Orang soleh itu memutar tasbih ini nih, berzikir nih 70 kali ya, 70 kali putaran 70.000 tuh. Menggawinya min ba'di sholati subhi, mulai setelah sembahyang subuh ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari, tuntung 70.000. Mulai imbah sembahyang subuh sampai terbit matahari, anggaplah 6:30 adalah. Berarti menurut kita sekarang ini kurang 12 menit, kalau kurang lebih lah, kurang 12 menit 48 ya, kalau lah kurang 12 menit jam 5. Kalau ngantung ya kita hitung mulai jam 5 lah. Mulai jam 5 sampai 6:30, setengah 2 jam aja tuntung 70.000. Kada masuk akal Bang. Rasional kita memang ada masuk. Karena 1000 itu, ini 70.000. 70.000. Kalau 1000 aja tuh kita menggawi 1000 ini 5 menit, berarti 5 kali 70, kada tuntung sejam. Nah, ini mulai sesudah sembahyang subuh sampai terbit matahari selesai 70.000. 70 kali putaran tasbih ini. Tapi beliau menegaskan hazihi karamatun lahu minallah. Ini karamat Bang. Karamat adalah mungkada kau diukur lawan akal Bang, karamat ini. Nah, karena salah satu karamat orang wali itu adalah tausiul auqat. Diberi oleh Allah Ta'ala tuh luas waktu kada sama lawan kita. Mungkin bagi kita ukurannya sejam, tapi oleh orang wali diberi keluasan waktu itu sama setingkatan 5 jam kah? Sebagai karamatnya seorang wali. Nih artinya apa? Artinya orang mulai dulu nih digawe. Nah, itu satu. Tapi ngatakan bukan dasar hadisnya ada, tapi ini perbuatan ulama orang soleh. Kemudian yang bagi hazihi faidatun azimatun yang bagi ayu hafiza alaiha wa ganimatun jasimatun yubadiru ilal i'tina'i biha wal mudawamatu alaiha wa qala wa yushbihuha ma yatadawaluhu sadatu sufiyah min qawli la ilaha illallah sab'ina alfa marratin. Ada memang
ini ada sebuah keutamaan yang besar, sebuah fadilat nang agung yang sebaiknya kita lakukan, kita ambil keberuntungan yang besar ini, kita ambil perhatian apa? Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya ada nih, ada hadis. Apa hadisnya? Kata Rasulullah, riwayat Ibnu Abbas, man qala hina yusbihu subhanallah wa bihamdi alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ketika subuh subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi alfa marratin 1000 kali. Ringan ini hadisnya ada. Maka orang itu kata Rasulullah sudah membeli dirinya lawan Allah Ta'ala agar terbebas daripada neraka. Nah, ini dikomentari oleh para ulama, ini nang bagus nih. Ini fadilat nang besar. Kada terlalu ngali, cuman 1000 kali subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 1000 kali. Itu aja. Subhanallah wa bihamdi 1000 kali. Nah, lalu ujar para ulama ada juga nang menyerupai ini nih, yaitu membaca zikir 70 kali. Zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Yang disebutkan oleh para ulama sufi, kat zakara sadatus sufiyah, para tokoh-tokoh sufi, mereka mengatakan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin, siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, a'taqallahu biha raqbatahu aw raqbatan man qala minan nar, Allah membebaskan dirinya dari terbelenggu dari api neraka. Bahasa kita, dia dibebaskan Allah dari api neraka. Tapi ini ingat, itu para ulama, tokoh-tokoh ulama sufi yang menyebutkan. Nah lalu para ulama sufi mengatakan yazkuruna annallah wa yazkuruna annallah ya'tiku biha raqbatan man yaquluha. Mereka menceritakan, menyebutkan bahwa Allah Ta'ala memerdekakan seseorang belenggu dari api neraka yang orang itu mengata la ilaha illallah, membaca zikir la ilaha illallah 70 kali, wa yashtari biha nafsahu minan nar, dan dia menukarkan dirinya agar terbebas dari api neraka, wa yuhafizuna ala fi'liha li ambusihim. Nah, lalu orang dulu mereka menjaga, dikerjakan zikir 70.000 ini untuk diri mereka. Untuk diri mereka. Hanya kita menggawi untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian waliman mata min ahli, dan untuk orang yang sudah meninggal dari keluarga-keluarga. 3 wian. Bila ada yang meninggal 3 wian, zikir 7 laksa. Bila ada keluarga yang meninggal dikerjakan zikir 7 laksa. Waqad zakarahal imamul yafi'i wal ariful kabir al-mahyawi ibnu Arabi wa awsa bil muhafazati alaihi. Bahkan Imam Yafi' dan Imam Ibnu Arabi memesani, berwasiat agar ini diamalkan. Agar ini diamalkan, zikir 70.000 ini dipakai untuk diri sendiri kah, atau untuk keluarga yang sudah meninggal dunia atau apapun.
Nah ini boleh, sendirian boleh, berjamaah boleh. Kata, nah iya nang sekarang ini ada kelompok-kelompok zikir 7 laksa untuk yuhafizuna mengamalkan itu. Wa zakaru annahu qad warada fiha khabarun nabawiyun. Mereka menyebutkan ada hadisnya. Walaupun tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar hadisnya itu mautu. Ada riwayat lain pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Taimiyah hadisnya dhaif. Artinya ada hadisnya, tetapi hadisnya itu dhaif. Begitu. Nah, lalu ada cerita orang-orang dulu menceritakan, hakau mereka menceritakan anna syaban solehan. Ada dulu seorang pemuda yang soleh. Ceritanya nih, karena min ahlil kasfi. Ini pemuda ini orangnya kasyaf. Arti kasyaf itu melihat apa yang tidak dilihat oleh mata manusia. Terbuka dinding, dia melihat yang sebenarnya apa yang tidak dilihat oleh mata manusia. Pemuda ini orang soleh dan orangnya kasyaf. Matat ummuhu. Ibu pemuda ini meninggal. Ibu pemuda ini meninggal. Pasaha wa baka wa kharra maghsyian alaih. Yang anehnya itu dia berteriak. Ibunya meninggal nih. Berteriak. Saat apakah sudah dikubur? Wallahu alam lah, yang jelas kejadian kan dia berteriak, menangis, bahkan kharra maghsyian, pingsan. Rabah pingsan. Nah, segitu diurus diurus, lalu alhamdulillah siuman, sadar ini pemuda nang soleh tadi. Summa su'ila an sababi dzalika, lalu ditanyai kenapa sampai berteriak, kenapa sampai menangis, kenapa sampai pingsan. Orang ada bawa pingsanan ini lelakian pulang kematian berteriak-teriak histeris lah bahasa orang ini, pingsan. Nah ada tuh kan kita rajin bini-bini aja kalau ini bini menggonggong menangis tapi kada sehisteris juga. Ini berkuriak menangisnya kuriak sampai pingsan, laki-laki aja pulang. Mungkin kita di kampung ini ada istilah kalau orang mati bini kadang menangis, ada orang mati bini menangis isak-isak. Ada juga, maka timbullah pandangan orang kampung. Lihat lah, mau tijer menangis isak-isak menangis bini, cahajar ada lawas kawin gini itu tijer pas juga. Ada lawas habis 100 kawin namda. Ada nang orang mati bini kada nangis kada sedih kada biasa saja. Soalnya setahun 2 tahun 3 tahun kada kawinnya. Nah, ini pemuda histeris, berteriak, nangis, pingsan. Begitu sadar ditanya, kenapa tadi? Pina menangis-nangis, berkoriak-koriak, bersiup-siup. Fadzakara, lalu dia bercerita. Ceritanya begini, annahu ra'a ummahu finnar. Aku ini kan dibuka akan Allah Ta'ala melihat mamaku ini diazab Allah di neraka. Kayak apa? Siapapun kadang-kadang ada histerisnya. Kalau dikasyaf Allah, dibuka akan Allah, ternyata mama kita ini meninggal masuk neraka. Siapa yang gak ada sedih? Siapa yang gak ada histeris? Nah, wa kana ba'dul masyayikh min sadati
fakana qad qala hadhihi sab'una alfan wa arada ayyuhda li ya, ulun ingin menebus diri ulun sendiri. Tetapi sekarang ya Allah, hadhihi sab'ina, nang 70.000 ini ushiduka, ulun bersaksi lawan pian, anni kad ishtaraitu biha umma hadza syab, ulun tukarakan zikir 70.000 ini untuk ibundanya pemuda ini, ulun tukarakan, ulun bayari lawan zikir 70.000 nah, bebaskan ibunda pemuda ini dari api neraka. Kada bepadah kada jalan pemuda tadi, kada bepadah kada, cuma dalam hati aja, dalam hati aja. Nah sekalinya bian pama istatammal waridu illa watabassama syab wa sarra sururan aziman. Begitu tuntung si Dini mau ucap di hati tebusakan, timbul pemuda tadi senyum, ampih nangis sedih tadi, pemuda tadi senyum gembira riang sekalinya tuh. Wah riang banget. Ai uja orang aneh. Tadi sedih banget pingsan. Sekarang senang bergembira, arai banget, bahkan berucap alhamdulillahilladzi arani ummi kad kharajat minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kepadaku ibuku nang sudah keluar dari neraka. Bahkan wa amara biha ilal jannah, Allah perintahkan ibuku agar masuk surga. Ay berarti imbah zikir tadi dia. Jangan toh imbah zikir kita usahakan tadi. Lalu ujar orang soleh tadi, qala Syekh al-Mazkur hasala li faidatani. Dari kejadian ini hasil bagi kedua faedah. Faedah yang pertama, sidqul khabaril mazkur wasihatuhu wasidqu kasbi hazab. Pertama, bahwa hadis yang disebutkan itu terbukti. Wah benar. Ini benar. Nah, selama ini kan kita mengamalkannya percaya aja. Ini membuktikan sudah. Terbukti sekalinya udah serbucur. Tapi lewat orang kasyaf. Lewat orang kasyaf. Jakanya kita nih diberi oleh Allah Ta'ala pengalaman spiritual pribadi. Nah itu menambah yakin kita. Karena ada terbukti kebenarannya. Kita bermimpi lawan kai. Ternyata kai ini sedih, merana, tersiksa dalam neraka. Itu adalah lalu kita gawe zikir 7 laksa. Undang orang atau diupahkan boleh. Zikir 7 laksa ini diupahkan boleh. Terserah aja.
Orang hendak berapa minta zikir 7 laksa, uji orang ayo ha 1 juta 2 juta kah, bah bayar ya pian. Nah digawilah nang mimpi bang nih, mimpi bang kai susah menderita neraka, dah digawilah zikir 7 laksa 70.000. Imbah tuntung digawi malam bermimpi. Bermimpi kai sekalinya gembira kai ini senang, riang gembira bahkan surga. Ditakoni kai pian ja kai alhamdulillah aku juga terima kasih jangan bahasa kita tuh karena ikam menggawiakan zikir 70.000 untukku sekarang Allah begini. Nah mun kita nangge itu ada pengalaman nangge itu artinya menambah kebenaran riwayat nang cerita orang-orang sufi itu. Tapi ini ada kisahnya. Ini kisah zaman dulu. Ada dalam kitab Al-Majalisus Saniyah. Ini satu faedahnya. Bahwa aku sudah membuktikan bahwa cerita itu benar. Faedah yang kedua bahwa apa? Pemuda nang kasyaf ini ternyata benar kasyafnya. Bahasa kita kada kakasyapan nih dasar kasyaf bujur. Kenapa? Aku kada berkisah. Akhirnya ayo aja nah aku menggawiakan zikir 7 kada berkisah. Cuma kebetulan aja. Kebetulan seorang yang menggawi zikir tuntung rencana hagan diri lawan hati aja jua kada pada kada kejadiannya. Berarti pemuda ini kasyafnya itu benar. Kenapa? Karena kita ini jua hati-hati dengan permainan kasyaf. Inya zaman sekarang ini ada orang nang bepadah kasyaf lah. Tahu hal-hal nang gaib, apa hal-hal masa depan. Nah, itu hati-hati kita. Makanya dalam ilmu tasawuf kasyaf itu ada 3, ada kasyaf khayali, ada kasyaf syaitani, ada kasyaf hissi, ada kasyaf khayalan. Kasyaf khayalan tuh ya biasanya mau di Menarawang mata begicing dulu. Untuk kalau bina kasyaf tuh kasyaf khayalan bisa nih tuh. Kisahnya ini bisa kasyaf khayalan. Ada orang kasyaf syaitani, kasyaf tapi dibukakan oleh setan, luput juga tuh. Luput aja itu kisahnya paling karena sekali berikutnya tuh luput terus. Itu kasyaf setan. Nah ya nang kadang-kadang ya nang orang-orang dukun dok. Pina kasyaf, pina tahu ikam nu begini mbak ada pian hati-hati. Oh kasyaf jadi sidin ya. Kasyaf, kok kada semudah itu. Nang benar itu adalah kasyaf isi, kasyaf nang nyata nang benar. Ini didapatkan bagi orang-orang aulia Allah, orang-orang walinya Allah Subhanahu wa taala. Amun nang gaya kita ini pada kasyaf, aduh. Hati-hati. Dan kita jangan mudah percaya lawan orang nang pinanya pina kasyaf. Jangan juga. Jangan lu percaya juga. Kalau pina tepegangin nang luput. Main luput. Apalagi kita nang mengikuti ini. Banyak kita ini nang rajin memegangi ucapan-ucapan orang nang berasuk. Orang tuh kerasukan datuan, kerasukan ini itu bah. Itu nang dipercayai lah. Hati-hati juga. Jangan sampai tertipu. Nah makanya dibuktikan dulu nih. Ini kasyafnya benar nih. Uji sidin kasyaf pemuda ini benar. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena demikian, para ulama-ulama sufi selalu berpesan agar ya bahasa kita kada salah jualah.
Pepesan aja sudah. Sebelum mati kita kadang melaksanakan zikir 7 laksa. Pepesan bareng lawan anak. Cuma tinggal liakan amplopnya. Mulai aja. Ini nih, umpama pian umpamanya kadang gawe zikir 7 laksa. Ada akan naik duit amplopnya aja tinggal 5 juta kah umpamanya. Nah sebelum mati atau apa pepesan lawan anak. Tulis ke apa? Tulis bila abah mati atau aku mati gawiakan zikir 7 laksa. Gawiakan zikir 7 laksa. Kirim ke saraya lagi mencari di mana kah? Atar ke tuan guru kah? Atar ke pesantren kah? Atar ke majelis kah? Atau sebagainya. Ada salahnya. Nah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lewat itu sudah terbukti benar adanya. Sudah ada terbukti nang tadinya tersiksa alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada lagi dalam sebuah kitab malah ada seorang ulama, ini ulamanya hebat lagi nih. Seorang guru sidin bilainya murid mati sidin gawiakan. Ini guru nang bertanggung jawab bujur Masya Allah. Aduh pada kedalan murid. Nih. Karena di antara sifat guru nang bertanggung jawab atau guru itu adalah dia akan membawa muridnya bertanggung jawab di hadapan Allah nang kaya apa sama-sama selamat. Makanya guru itu selalu mendoakan muridnya supaya diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Maka guru ini juga bila inya ada murid sidin mati ada bahabaran enggak? Nang guru nang gini nang kita cari. Kadang nang guru bila kita berduit diparaki. Bila sudah orang gak ada berduit kada diparaki. Nah itu namanya guru hendak menyamani diri lewat murid. Ngare. Oh kada ya. Kada. Jakanya kita nih jakanya kawa adalah kita inilah jadi guru bertanggung jawab jakanya kawa tapi muridnya juga mau muridnya mau kita sebagai murid maunya gitu sampai ini kita nih diirit oleh guru begitu kita hendak mati guru nang kiau guru supaya guru ini membimbing talqinul zikri anak mati guru nama membimbing supaya bujur-bujur mati dalam keadaan husnul khotimah mati dalam keadaan zikrullah. Nah begitu sudah meninggal alhamdulillah alamatu husnul khotimah ciri husnul khotimah ada. Nah kena guru ulang umpat ulang mau mandi itu guru ulang mandi itu tak kena guru umpat pulang paling kadang menghadiri mengkapanin umpat pulang tuh sampai meiringi sampai imamnya itu sampai mentalkinakan itu mestinya alhamdulillah mun ada guru nang itu. Nah berikut iya nang guru tuh nang menggawiakan tadi mudahan muridku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu tuh guru-guru bahari tuh penang gaya itu tuh. Nah kita mudah-mudahan kawan yang itu mudah-mudahan setidaknya kada kawan Indonesia itu ya bertanggung jawab mendoakan gaya apakah supaya murid-murid kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi inilah sebagian kada lengkap mang penjelasan tentang zikir 70.000 yang disebut dengan 7 laksa. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan
bermanfaat bagi ulun dan sambian bartaan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.